Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Betapa kita tidak bersyukur. Kita masih bernapas, jantung masih berdetak, dan kita menyapa Allah dengan doa. Firman Tuhan yang melandasi refleksi diambil dari Lukas 12, ayat 19-20. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudaraku, ketika ekonomi sudah mapan, karir mencapai puncaknya, dan keberadaan amat dihormati, itulah yang disebut hidup yang mapan. Kemapanan merupakan dambaan banyak orang untuk diraih. Siapapun yang sudah meraihnya akan memandang pencapaian itu dengan bangga. Ada perasaan puas bahwa semua usaha yang telah dilakukan tidak sia-sia. Kemapanan adalah buah yang dipetik dari usaha yang melewati perjalanan panjang, sekaligus momen menikmati manisnya hasil perjuangan. Ucapan orang kaya dalam firman Tuhan yang menyatakan, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah," menggambarkan kemapanan yang telah dicapainya. Di sana amat jelas getaran suara penuh kepuasan, karena puncak kesuksesan telah dalam genggaman, tinggal menikmati. Siapakah saudaraku yang telah mencapai kemapanan itu? Tuhan Yesus mau menyampaikan sosok orang super kaya waktu itu. Seorang petani sukses. Lumbung-lumbungnya sudah tidak mencukupi buat menampung keberhasilan panennya. Namun sayangnya, orang kaya itu di puncak kemapanan hidupnya justru tidak bisa menikmatinya. Mengapa? Karena tiba-tiba orang kaya itu direnggut dari kemapanannya, yakni oleh hal yang tidak bisa dibantu siapapun. Sekaligus kekayaannya pun tidak mampu mencegahnya. Dalam hal ini, dia direnggut oleh wujud yang bernama kematian. Orang kaya itu harus berakhir hidupnya di dunia. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Tragis sekali, amat menyedihkan. Siapapun akan tidak siap jika sudah memiliki kemapanan, lalu tiba-tiba terlepas, direnggut tanpa diduga. Kemapanan identik dengan kenyamanan, dan orang kaya itu direnggut dari kenyamanan hidupnya dan harus menghadapi kematian. Saudaraku,
Belum begitu lama orang kaya itu dengan bangga dan puas berkata pada jiwanya, agar menikmati buah manis usahanya. Kematian tragis datang tiba-tiba. Cara kepergian yang membuat harta itu tidak bisa berbicara apa-apa. Kemapanan itu lepas dari sisi seseorang seiring kematian datang. Saudaraku, kita memetik pelajaran dari kisah perumpamaan ini, bahwa kemapanan tidak berarti apa-apa jika tidak berdampak pada keluarga, saudara, kehidupan agama dan sesama. Karena yang jadi pusat perhatian cuma jiwanya. Lihat, si orang kaya berkonsentrasi hanya pada harta dan jiwanya. Itu satu-satu pusat tujuannya. Itu satu-satu konsentrasi yang ingin dicapainya. Dan di situ terletak kebodohannya. Seolah-olah hidup sekedar buat jiwa dan penumpukan harta. Ia tidak memberi tempat agar kebutuhan saudara, agama, dan sesama menjadi bagian perhatian. Sekali lagi, dia hanya memusatkan pada jiwaku, cuma jiwanya. Hidupnya yang diminta bersenang-senang, yang lain tidak ada. Jadi, tokoh ini miskin dalam kemapanannya. Ia miskin memberi perhatian pada sesamanya. Jangankan kepada sesamanya, kepada saudaranya sendiri ia abai. Ia miskin memberi perhatian pada kehidupan keagamaan pula. Ia tidak mengatakan, jiwaku ada padamu, bersyukurlah kepada Tuhan. Akhirnya, kemapanannya menjadi kekayaan semu dalam hidupnya. Konteks perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah kehidupan bersaudara. Ada salah satu yang mau menguasai harta warisan karena keserakahan. Maka kita bisa menemukan pesan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Orang yang serakah hanya berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Jiwanya sendiri yang dilihat. Orang seperti itu sempit melihat kehidupan. Saudaraku, terlepas kita sudah mencapai kemapanan hidup atau belum, Anda dan saya diajak melihat apa arti kesuksesan. Jika kesuksesan itu tidak berdampak bagi kehidupan yang lebih luas, tidak berarti apa-apa. Kita mesti sadar misi utama dalam hidup ini. Di bumi ini, kita tidak sekedar meraih kemapanan buat diri sendiri, melainkan mampu berbuat hal berarti bagi Tuhan dan sesama. Hari ini, kiranya itu menjadi bagian perhatian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hindarkanlah kemapanan atau kesuksesan hidup yang memisahkan kami dari keberadaan-Mu, keluarga, maupun kehidupan bersama. Melainkan jikalau kami diberi kesuksesan dan kemapanan, kami mengingat Engkau, menghormati Engkau, mengasihi sesama, dan mencintai kebersamaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku.
Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.